الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama saya akan atas kita ucapkan pada hari bulan berbahagia ini adalah syukur kepada Allah SWT karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat yang begitu besar kepada kita semua, yaitu nikmat berupa keimanan, keislaman, dan juga tidak kalah pentingnya dari nikmat berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh, yang mana pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan sisinya. Jadi kalau orang munafik mengetahui, mereka pun akan melaksanakannya walaupun dengan cara melangkah. Kemudian salawat dan salam kepada Allah yang selalu kita lakukan kejunjungan kita manusia yang paling sempurna akhlaknya, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW bersama para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya yang selalu setia kepada jalan Allah yang azam. Jamaah sedang sholat subuh sebagai rahman yang Allah. Seperti biasa pada hari Ahad pekan ketiga ini kajian akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Subhan STHI, yang mana beliau nanti akan melanjutkan kajian mengenai Asmaul Husna, yang pada pagi hari ini akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Muqsitu, artinya yang Maha Adil. Marilah kita sama-sama mendengarkan kajian akan disampaikan oleh beliau. Semoga nanti akan menambah wawasan Islam kita, dan yang paling pentingnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kami informasikan juga bahwa kami akan melaksanakan hitan masal pada hari ini. Kami mohon doanya, dan juga kami memohon maaf sebesar-besarnya bagi para ibu sekalian yang mungkin areanya di bawah kami bongkar untuk sementara untuk pada hari ini saja, sehingga menjadi kenyamanan. Tapi kami harap ini tidak akan mengganggu kenyamanan kita dalam melaksanakan ibadah. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah
wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Muqsitu. Tentu sebelumnya yang utama kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah.
Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Al-muqsitu secara umum diterjemahkan dengan yang maha adil. Bedanya apa dengan al-adlu? Karena dalam bahasa Arab itu beda kata, beda substansi. Dalam bahasa Arab itu gitu. Jadi beda kata, beda substansi. Beda bangunan katanya, beda substansi maknanya. Itu dalam bahasa Arab. Makanya di dalam bahasa Arab itu makhraj hurufnya itu beda, itu maknanya sudah beda. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, misalnya gitu. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu khuliqat? Khuliqat itu diciptakan. Begitu dia baca khuliqat pakai ha, maka jadinya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu dicukur? Kalau khuliqat pakai kha diciptakan, kalau khuliqat pakai hak artinya dicukur. Jadi beda kata, beda arti sudah. Apalagi pakai hulikat, pakai hak biasa, bagaimana onta itu dibinasakan artinya. Jauh banget artinya itu. Allahu Akbar. Ada orang namanya hafiz. Kalau hafiz artinya orang yang menjaga, orang yang hafal. Kadang sebagian kita nyebutnya hafiz pakai Z. Hafiz itu artinya nahan kentut. Siapa namanya? Hafiz. Kadang namanya siapa? Hafiz pakai Z, pakai zai. Nah, itu artinya nahan kentut artinya. Hati-hati dalam bahasa Arab itu begitu. Khatib Jumat atau beberapa penceramah mungkin menggunakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina itu. Itu kalau shinnya dibaca menjadi sin. Kalau wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami sendiri. Kalau wa na'udzubillahi min sururi pakai sin, itu artinya berlindung kepada Allah dari kebahagiaan diri kami, gitu bayangkan. Nah, saya kalau khatib Jumat atau penceramah menggunakan redaksi wa na'udzubillahi min syururi anfusina, itu kadang agak deg-degan kalau dia menggunakan sin, karena artinya kami berlindung kepada Allah dari kebahagiaan diri kami sendiri. Berarti minta sedih. Sama dengan orang yang akan sholat istikharah. Ada orang ngomong, saya sudah sholat istikharah Ustaz. Kok gak jelas ya? Istikharah sama istikharah beda. Kalau istikharah itu minta pilihan atau minta kebaikan. Kalau istikharah artinya dari kata hairah, minta bingung artinya. Pantas setelah sholat istikharah bukannya bener malah tambah bingung. Itu artinya itu dalam bahasa Arab. Jadi beda kata, beda substansi. Ya untungnya Allah Maha tahu. Untungnya Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Nah, apa bedanya al-muqsitu dengan al-adlu yang sama-sama artinya maha adil? Ya tadi saya katakan, kata para ulama, beda kata, beda substansi. Kalau al-adlu itu adil begitu saja. Adil begitu saja. Makanya ulama itu paling takut mohon kepada Allah keadilannya. Karena takut dia kena juga. Jadi ulama itu nggak ada, sependek yang saya baca ya, saya belum pernah baca ulama itu doa sama Allah, ya Allah hamba mohon keadilanmu. Kecuali orang-orang yang awam saja. Kalau ulama nggak ada, nggak berani minta adilnya Allah itu nggak berani. Karena kalau Allah sudah berlaku adil tek gitu, bisa jadi kita termasuk yang ada di dalamnya, bisa jadi yang kena adili juga gitu maksudnya itu.
Itulah al-adlunya Allah. Makanya ulama paling takut minta keadilannya Allah. Yang sering diminta adalah kebaikan dari Allah, bukan keadilan. Makanya orang-orang yang awam kebanyakan karena merasa terdolimi terus ya Allah memohon keadilanmu, itu hal yang paling ditakuti oleh para ulama. Karena ngerinya nanti kita kena di dalamnya juga, karena kadang manusia itu kan merasa terdolimi padahal dia yang dolim. Jadi kadang manusia itu merasa terdolimi padahal dia yang dolim. Nah, untuk mengetahui itu timbangannya kalau dalam syariat adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu timbangannya. Saya pernah misalnya diundang oleh satu keluarga di daerah Bekasi Timur sana. Si istri ini merasa didolimi oleh suaminya, gitu. Saya di antara kebiasaan saya biasanya tidak bisa kalau ngomong hanya satu sisi, nggak bisa. Suami harus ngomong juga. Akhirnya saya suruh suami, istri, termasuk mertua, karena saya tahu masalahnya dengan mertuanya juga. Saya suruh ngomong semua. Saya timbang pakai hak dan kewajiban dalam syariat. Begitu timbang pakai hak dan kewajiban dalam syariat, saat itu saya ngomong sama ibu itu, Bu, saya mohon maaf. Mungkin ibu salah ngundang orang. Dalam timbangan hak dan kewajiban antara suami istri, antara menantu dengan mertua, dalam hal ini mohon maaf nampaknya ibu yang salah, saya bilang gitu. Jadi dalam timbangan hak dan kewajiban ibu yang salah. Padahal si ibu ini pede ngundang saya itu supaya dia dibela. Ternyata begitu timbang pakai timbangan hak dan kewajiban dalam syariat, ternyata si ibu ini yang salah. Itu yang saya bilang tadi. Itu baru timbangan syariat yang kita ketahui, gimana Allah yang Maha tahu. Makanya para ulama itu takut sekali itu mohon keadilan Allah, itu takut. Yang diminta itu kebaikan dari Allah. Pernah juga tadi istri, sekarang suami deh. Ada di Rawamangun juga bapak-bapak ngundang saya juga, cerita tentang istrinya yang kata dia durhaka lah banyak gitu. Saya bilang kalau bapak saja yang ngomong nggak imbang, harus istri ngomong juga. Akhirnya pertemuan beliau sama istrinya dan keluarga istrinya. Saya datang saat itu. Sama, saya timbang pakai hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu timbangannya dalam Islam. Karena kalau perasaan kan orang bisa merasa terdolimi padahal dia yang mendolimi. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Begitu ditimbang pakai hak dan kewajiban, saya sama ngomong ke bapak itu juga. Pak, mohon maaf mungkin bapak salah ngundang orang, saya bilang. Dalam hal ini nampaknya bapak yang salah memang, saya bilang. Jadi menurut timbangan hak dan kewajiban ini bapak yang salah. Itu baru dalam timbangan kita manusia yang pengetahuannya terbatas, yang syarat dengan limitasi. Lalu bagaimana dengan Allah yang Maha tahu segala-galanya? Nah, makanya saya ulang sekali lagi, para ulama itu sangat takut minta keadilan Allah. Yang diminta itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha baik. Dan tadi itu perihal hak dan kewajiban itu gunakan sebagai timbangan untuk semua masalah. Orang tua dengan anak, karyawan dengan atasan, itu timbangannya hak dan kewajiban itu yang paling objektif sudah. Karena kalau kita bicara perasaan tadi, merasanya, itu seperti itu. Makanya timbangannya adalah syariat tadi, terkait dengan hak dan kewajiban. Karena suami itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri, dan istri juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Dan tidak boleh merasa paling, harus saling. Orang tua dan anak juga sama. Orang tua itu punya hak yang itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Anak juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Dan harus saling, tidak boleh merasa paling. Atasan dan bawahan juga sama. Atasan punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan. Bawahan juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban atasan, dan harus saling, tidak boleh merasa paling. Karena bahaya kalau hanya pakai atasan tidak pakai bawahan, itu bahaya. Itu seperti itu.
Kalau al-muqsitu lah ini beda. Kalau al-muqsitu itu adilnya win-win solution. Jadi Allah itu maha adilnya itu adil yang happy ending gitu. Dan ini tidak semua orang bisa selain Allah maksudnya. Tidak semua orang bisa. Karena nanti ada beberapa hamba Allah itu yang dipuji oleh Allah karena sifat adilnya yang qistun itu. Yang qistun itu yang adilnya yang win-win solution. Jadi kalau misalnya nun sewu nggih, panjenengan ada anak-anak jenengan punya masalah. Udah enggak peduli, kamu yang salah, kamu yang benar, misalnya gitu ya. Itu adil namanya. Kalau qistun itu atau al-muqsit itu enggak gitu. Yang di pikiran kita itu gini. Bagaimana caranya ini selesainya bagus semua gitu loh. Bagaimana caranya selesainya itu baik semua gitu loh. Kalau cuma asal kamu salah, kamu benar, itu semua bisa ya. Asal ada kejujuran dalam hati gitu aja bisa, gampang ya. Tapi bagaimana mikir agar ini selesai dengan indah, selesai dengan baik, selesai dengan bahagia, itu bukan hal yang mudah itu. Sulit pakai dal itu. Apalagi berkaitan dengan perasaan, wah tambah wangel ya. Tapi orang yang muqsid dia akan begitu. Dan saya ulang itu tidak mudah. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang Allah cintai dalam Al-Qur'an, yang Allah menyatakan cintanya secara eksplisit itu kepada muqsid. Wallahu yuhibbul muqsitin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang adil, yang adilnya itu win-win solution tadi itu atau happy ending tadi itu. Bagaimana kemudian orang yang diadili itu, bagaimana orang yang mengadili yang adil itu berusaha agar bagaimana ini selesai dengan baik, selesai dengan indah, selesai dengan bahagia. Itu seperti itu. Itu namanya muqsid. Kepada orang seperti itu Allah cintai. Wallahu yuhibbul muqsitin. Setiap kali ada masalah yang dipikir bagaimana solusi terbaiknya. Bagaimana solusi terbaiknya. Orang yang model kayak gitu itu Allah senang. Enggak saklek asal kamu salah. Enggak bisa begitu. Harus dipikir bagaimana maslahat dan madharatnya, ditimbang semua pokoknya. Itu seperti itu. Itu namanya al-muqsitu. Jadi adil, tapi adilnya itu yang mengupayakan hasil yang semuanya baik, semuanya bahagia, semuanya merasa mendapatkan solusi yang terbaiknya itu. Al-muqsitu ini berasal dari kata yang terdiri dari huruf qaf, sin dan ta, qistun. Bisa qastun juga, cuma dari kalau al-muqsit itu dari kata qistun. Karena nanti beda ya, qistun sama qastun itu beda nanti. Kalau qastun itu cenderung zalim artinya. Mencari siapa? Pak sinten? Oh. Kali ada anak hilang, betul. Pun lanjut. Yang apabila dibaca qistun maka berarti adil, tetapi kalau dibaca qastun maka berarti aniaya. Oh itu bahasa Arab itu gitu. Qistun artinya adil, kalau qastun artinya zalim, aniaya artinya. Maka nanti ada namanya al-muqsit, wallahu yuhibbul muqsitin, tapi ada juga qasitun, itu juga ada. Itu orang-orang yang zalim. Nah, dalam bahasa Arab qistun sama qastun itu beda. Kayak kata qismun itu bagian, qasmun giliran, qasamun sumpah. Dalam bahasa Arab itu gitu. Untuk Allah adalah al-muqsitu, bentuk subjek dari qistun atau al-qistu atau aqsata yang berarti maha adil. Sementara di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 15 disebut juga al-qasitun, bentuk subjek juga dari kata qastun, tapi bukan qistun, dari kata qastun, yang tidak untuk Allah tetapi bagi para pendurhaka atau penganiaya, karena ia bentuk subjek dari qastun. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba.
Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Jadi orang-orang yang qasitun, orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran akan menjadi akan menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Al-muqsitu, kata ini ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai sifat Allah. Al-muqsitu, sifat ini tidak ditemukan ya. Kata ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai sifat Allah. Tetapi firman Allah yang mengisyaratkan bahwa Allah Maha Adil ini ada dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah ini, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakannya demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia Allah yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu zat yang adilnya itu, atau menegakkan keadilannya itu dengan qistun tadi itu, dengan adil yang happy ending tadi itu, yang win-win solution. Gambarannya bagaimana Ustadz? Begini ya. Kalau kita, ini ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari kalau kata Imam Ahmad, kalau kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya dan beberapa rawi-rawi yang lain. Itu ketika dihisab nanti, seseorang akan dipanggil dengan namanya dan dengan nama bapaknya. Walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan untuk kata-kata dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Pokoknya belakangan saya baru tahu ibu-ibu agak protes, kok bapaknya, ibunya nggak dipanggil juga. Ya wallahu a'lam. Pokoknya dalam pengertian ini nanti dipanggil di yaumil hisab. Catatan pentingnya ini, ketika dia dipanggil di yaumil hisab, kok Allah berkenan bicara langsung dengan yang bersangkutan, alamat selamat sudah itu. Dipanggil di yaumil hisab di mahkamah Allah, terus Allah berkenan bicara langsung sama yang bersangkutan, udah alamat selamat orang itu, udah alamat selamat sudah. Kenapa? Karena yang mengadili dia adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hamba-hambanya. Udah alamat selamat sudah. Yang celaka itu kalau Allah memanggil dia atau dipanggil orang itu di yaumil hisab, terus di mahkamah Allah tidak berkenan bicara dengan dia dan Allah delegasikan malaikat yang bicara. Itu alamat celaka sudah. Kalau yang mengadili sampai malaikat yang mengadili, udah celaka udah. Kenapa? Karena malaikat mengadilinya nggak pakai perasaan. Malaikat itu lurus makhluknya, bener diapresiasi, salah kaplok langsung. Itu malaikat. Jadi adilnya malaikat itu bener diapresiasi, salah nopo kaplok. Itu malaikat. Kalau Allah enggak, Allah itu maha baik, maha kasih, maha. Sehingga kalau Allah berkenan bicara langsung dengan hamba itu, udah alamat selamat sudah hamba itu, alamat selamat sudah. Semoga kepada kita Allah berkenan bicara langsung. Amin. Allahumma amin. Karena jangan sampai kita dalam ayat yang Allah katakan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah enggak mau bicara sama dia pada hari kiamat. Naudzubillahi minasyarri. Nah, terus ada kejadian itu nanti di mizan. Nah, ini di mizan ini. Kan rumusnya fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau pakai teori ayat ini kan asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Asal keburukannya lebih berat langsung masuk neraka. Kan gitu rumusnya ya. Tapi Allah enggak begitu. Dalam prakteknya itu yang Nabi jelaskan, Allah enggak begitu. Dalam prakteknya. Ya karena Allah al-muqsit tadi itu, karena Allah itu al-muqsit.
Begitu timbangan kebaikan hamba itu keburukannya lebih berat, Allah tidak berfirman langsung neraka, tidak. Tidak. Inilah al-muqsitnya Allah. Apa firman Allah? Au kama qal, dan Allah Maha tahu ya. Kalau Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, ini hanya bahasa administrasi aja. Cari amalan-amalan sunnahnya ada enggak? Qobliyah ba'diyahnya ada enggak ini? Senin Khamisnya ada enggak? Ayamul bidnya ada enggak? Zikirnya ada enggak? Sedekahnya ada enggak? Coba cari kalau bahasa kita. Dan Allah Maha tahu ini ya. Maka didatangkanlah amal-amalan yang sunnah itu. Ya, amal-amal sunnah. Sampai sini ada yang sudah menang. Sudah menang dan masuk surga udah. Tapi ada yang belum menang juga. Masih kalah juga itu. Tambahan kesunahan itu masih kalah juga. Kata Allah dalam, saya baca dalam kitab At-Tadrib Al-Qurtubi ini ya, di bab tentang mizan itu. Al-Quran datang, puasa datang. Kata Al-Quran, ya Allah, orang ini telah rela menahan kantuknya semasa hidup di dunia demi membaca saya. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Kata puasa, ya Allah, orang ini telah rela meninggalkan nafsu syahwatnya, makan, minum dan syahwatnya karena Engkau. Maka tolong izinkan saya berikan syafaat kepadanya. Allah izinkan. Dan akhirnya timbangan kebaikannya bertambah. Sampai sini ada yang menang udah. Tapi masih ada yang kalah juga. Enggak tahu kebayang enggak bagaimana ini orang ini. Kok masih kalah aja. Apalagi yang dicari akhlaknya. Dia dulu di dunia berakhlak mulia apa tidak? Kan dalam hadis Bukhari dikatakan akhlak yang mulia itu termasuk yang sangat berat dalam mizan. Bahkan tidak ada yang lebih berat daripada akhlak yang mulia itu. Kalau dia adabnya bagus, akhlaknya bagus, etikanya bagus, sopan santun, ngomongnya dijaga, perbuatannya terjaga, semuanya terjaga, maka timbangan kebaikannya memberat di situ. Oh iya, dia sholatnya pakai akhlak, pergaulannya dia pakai akhlak yang mulia, dia orang yang berakhlak, orang yang bermoral, orang yang beradab, maka timbangan kebaikannya sempurna. Tapi dalam riwayat itu dikatakan masih ada yang masih kalah juga. Terakhir ini terakhir mentok. Tapi kalau ini ada pasti menang sudah. Bitokoh itu. Bitokoh itu kartu artinya. Kartu apa? Kartu la ilaha illallah. Kalau dia punya kartu ini pasti menang sudah. Pasti menang sudah. Artinya apa? Dalam proses itu Allah tidak ujuk-ujuk, mak jegagrik, mak bedunduk, tiba-tiba langsung ngomong neraka. Enggak. Allah enggak gitu. Allah mengupayakan dalam tanda kutip ya, walaupun Allah Maha tahu sebenarnya, syafaat supaya kita mengenali betapa pentingnya amalan-amalan tadi itu, amalan sunnah, terus kemudian berakhlak yang mulia, baca Al-Qur'an, puasa dan menjaga la ilaha illallah dalam kehidupan kita itu sangat penting. Karena itulah yang akan dipakai oleh Allah, dan tentu Allah Maha tahu, saya ulang, untuk supaya kita itu dimenangkan dalam mizan. Itulah yang Allah mau dari hambanya, al-muqsitu. Jadi itulah yang, dan itu selaras dengan cita-cita besar Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi itu sangat menginginkan agar umatnya itu masuk surga. Dan Nabi sudah berjanji, dan Allah sudah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu janji Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan Allah berikan kepadamu wahai Nabi apa yang kamu inginkan sampai kamu merasa puas. Makanya dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau, kata Nabi. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Itu seperti itu. Makanya kata para ulama, kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga,
itu malaikat nggak heran. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, itu malaikat nggak heran, biasa. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, itu malaikat heran, kok bisa? Padahal potensi masuk surganya besar itu, kok bisa masuk neraka? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ini di mizan. Jadi begitulah sedikit gambaran betapa Allah itu adilnya itu enggak saklek gitu loh Allah itu. Tapi dengan catatan ya, Allah berkenan mengadili secara langsung. Tapi kalau Allah enggak berkenan, terus Allah delegasikan malaikat untuk mengadili, udah alamat celaka deh kalau itu. Tapi kalau Allah berkenan mengadili langsung, itu alamat selamat sudah itu. Nah, demikian juga ketika di mizan tadi itu, Allah tidak saklek kemudian asal keburukannya lebih berat langsung neraka, tidak. Dalam hadis-hadis yang Nabi jelaskan, di situ menyebutkan betapa Allah mengupayakan dalam tanda kutip ya, dan tentu Allah Maha tahu, dan semua bahasa yang dipakai dalam hadis itu semacam bahasa administrasi aja supaya kita ini ngerti betapa sebenarnya penting itu amalan-amalan yang ada yang bisa kita kerjakan di dunia ini, yang itu merupakan amalan yang Allah beritahukan kepada kita melalui Nabi-Nya Muhammad SAW akan bisa menolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kebanyakan ulama memahami al-qistu sebagai adil. Hanya saja ada yang mempersempit, ada pula yang memperluas maknanya. Yang mempersempit memahaminya dalam arti syariat dan hukum-hukum. Jadi kalau ada kata qist, itu adilnya Allah tercermin melalui ketentuan hukum-hukum syariat. Saya katakan tadi, dalam bentuk apa? Dalam bentuk suami punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Istri juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Orang tua dan anak juga sama. Atasan dan bawahan juga sama, punya hak dan kewajiban. Ketentuan hukum inilah yang membuat orang itu insya Allah tidak berbuat zalim. Kalau ditaati tapi. Nah, namun hak dan kewajiban terkait dengan sesama tadi itu bisa sangat cair. Tidak saklek tadi itu loh, tidak saklek. Jadi ada dinamikanya. Makanya begini ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sebagai kepala rumah tangga, beliau sebagai seorang suami, itu kan patutnya dihormati dan dimuliakan. Istri disayangkan gitu. Apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW? Beliau tidak hanya menyayangi istrinya, beliau bahkan sangat memuliakan istrinya. Nah, ini perbuatan ini yang tidak hanya berlaku sekedar adil. Aku suamimu, kamu harus hormat sama aku loh ya. Nah, begitu Nabi itu. Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya, bahkan Nabi sangat memuliakan istrinya. Itu tercermin dari banyak riwayat, salah satunya saja ya, salah satunya. Satu malam Nabi kita Muhammad SAW lagi berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau minta izin kepada istrinya untuk sholat malam. Di dalam hukum Islam, seorang suami kalau mau sholat malam tidak wajib izin kepada istri, nggak wajib. Beda dengan istri. Kalau suaminya melek tapi ya, kalau mau sholat malam habis sholat isya itu wajib izin. Kalau wanita solihah terdahulu itu begitu selesai sholat isya, dia dandan yang cuantik kok pakai kof. Terus menemui suaminya, Mas, menghendaki saya apa tidak? Kalau suaminya mengatakan heeh gitu ya, maka dilayanilah suaminya sampai kelepek-kelepek. Kalau tidak, maka dia copot kembali dandanannya, lanjut sholat malamnya. Itu begitu. Wanita soleh terdahulu itu gitu. Nah, kalau suami enggak, suami tidak wajib izin ke istri, tapi Nabi izin ke istrinya itu. Berarti apa? Nabi nggak pakai pendekatan hukum berarti. Nabi menggunakan akhlak yang mulia dalam hal ini. Yaitu
yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya, tapi Nabi juga sangat memuliakan istrinya. Itu seperti itu. Dan itu tidak hanya kepada istri, kepada putrinya pun Nabi juga sangat tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Nabi itu kalau ada majlis, ada dalam sirah itu, kalau ada majlis Rasulullah Muhammad SAW, putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha yang masih belia datang, itu Nabi yang berdiri menyambut putrinya sambil dicium putrinya. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, oh aku orang tua nih kok, dia yang mesti sungkem sama saya. Itu nggak berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang menyambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata, perkataannya ada yang mendoifkan perkataannya, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Nah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya? Maka putri yang mana yang tidak terbahagiakan, anak yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya? Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya adilnya, bukan cuman adil saklek tadi itu. Aku wong tuamu kok nak. Ya memang benar secara hukum adilnya, tapi kalau kita bicara qistun itu kita harus cair. Harus cair. Jadi jangan, makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau pulang itu gubernur yang menemani beliau sampai kaget. Ya Amirul Mukminin, Anda di luar begitu gagahnya, begitu garangnya. Kan beliau itu kalau memimpin, terutama hadapan orang yang zalim kan tegas sekali beliau itu. Tapi begitu sampai rumah, semua anaknya datang kepada beliau bercanda. Kata Sayyidina Umar, loh kamu nggak begini ke saya, kamu nggak seperti saya ke keluarga kamu, kamu nggak begitu ke keluarga kamu. Saya kalau datang ya Amirul Mukminin, istri saya mengkeret, anak saya mengkeret semua. Sementara Sayyidina Umar itu datang anaknya digendong, dicium, cair sekali di rumahnya itu. Sementara si gubernur ini begitu datang katanya semua anaknya mengkeret, istrinya mengkeret. Mengkeret itu diam semua. Kata Sayyidina Umar, kamu saya pecat ya. Karena kepada keluargamu aja kamu nggak sayang, bagaimana kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau begitu. Jadi begitulah harusnya kita itu. Mari bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan sebagai suami tidak hanya menjadi teman bagi istri, tapi menjadi taman juga bagi istri. Bagi anak-anak tidak hanya menjadi teman, tapi menjadi taman bagi anak-anak kita. Menjadi taman tuh saya begitu anak-anak kita datang naik ke sini. Kalau jenengan kakek cucunya ya. Nah, itu luar biasa. Nabi itu begitu, cucunya sampai main kuda-kudaan dengan Nabi. Sampai sahabat mengatakan ini pengendara kuda-kuda yang terbaik, pengendaranya pengendara yang terbaik pula. Itu seperti itu. Ya itulah al-qistu. Jadi tidak saklek, hitam putih dan kaku, tapi cair tadi itu. Dan memang orientasinya bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Win-win solution tadi, happy ending tadi itu. Itu yang diharapkan dari semuanya itu. Allahu Akbar. Saya lihat ibu-ibu udah pada datang ini ya. Monggo silakan yang mau tanya dulu aja, tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Oke. Siapa dulu? Ada dua. Beliau sama beliau. Monggo siapa dulu? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dengan sifat keadilan Allah ini, mestinya umat Islam harus berpengakuan semuanya. Karena setelah itu kan masih ada sirat. Pertanyaan saya, apakah sirat nanti ada di antara umat Islam yang tidak selamat melewati sirat? Baik. Sami-sami. Di dalam hadis yang saya katakan tadi, hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, ini aukamakal.
para nabi dan rasul itu berdiri di ujung sirat, menyaksikan siapapun yang lewat. Kalau yang lewat diakui sebagai umatnya, didoakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku ini, ya Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku ini, selamatkan umatku ini. Jadi kalau nanti kita, dan semoga kita termasuk yang ketika melintasi sirat itu termasuk dalam kategori orang yang diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan doa Nabi, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku ini. Kalau Nabi yang mendoakan, selamat apa selamat? Selamat. Walaupun saya baca dalam riwayat itu, selamatnya itu macam-macam. Karena nanti orang melintasi sirat itu ada yang seperti kilat yang menyambar cepat sekali. Ada yang seperti burung terbang. Ada yang seperti orang yang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Bahkan ada yang ngesot, dedel duel tapi selamat, itu juga ada, kata Nabi. Jadi dia ngesot karena memang amalannya nggak baik-baik amat gitu. Tapi karena dia diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi mendoakan Allahumma sallim sallim, maka orang ini, kenapa dedel duel? Karena neraka itu punya gancu. Neraka itu punya gancu. Siapapun yang melintas di atas sirat digancu ini, ditarik. Nah, dan itu seperti duri-duri judam kalau bahasa Nabi itu akamakal. Nah, orang ini karena ngesot, kesangkut-sangkut, tapi selamat sampai surga tanpa terjatuh ke neraka. Karena kalau terjatuh ke neraka, kisah Sahih Muslim, jatuhnya saja pluk. Nah, itu neraka yang paling tinggi, neraka yang paling dingin itu 40 tahun. 40 tahun yang akhir. Itu jatuhnya saja. Itu 40 tahun, belum pluknya itu. Duk. Dalam hadis Sahih Muslim itu. Nah, makanya asal kita mendapat pengakuan dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya, insya Allah kita semuanya selamat. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari kalangan umat ini ada yang tidak selamat. Itu seperti itu. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis tentang syafaat, bahwa ada beberapa yang harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Ya, ini yang na'udzubillah, jangan sampai kita masuk di dalamnya. Walaupun akhirnya dia akan tetap keluar karena ada la ilaha illallah dalam hatinya. Nah, di antara amalan, kata Imam Al-Qurtubi, bukan satu-satunya amalan, di antara amalan yang membuat seseorang itu selamat melintasi sirat itu apa coba? Menjaga kehormatan saudaranya ketika saudaranya dijatuhkan di hadapannya. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Jadi misalnya ada orang ngomong tentang panjenengan tentang ketua DKM Masjid Baitur Rahman misalnya, Pak Haji Ferry gitu. Oh, dia elek-elek lah Pak Haji Ferry misalnya. Di depan jenengan tahu beliau nggak seperti itu. Jenengan bilang, maaf Pak, yang saya kenal beliau nggak begitu. Mungkin Anda salah paham sama beliau. Yang saya tahu beliau itu gini. Anda kurang lama aja ngopinya sama beliau misalnya gitu. Itu kita membela kehormatan saudara kita di depan orang yang menghina saudara kita itu. Itu diantara tiket yang membuat kita itu insya Allah melesat di sirat dengan mudah. Itu satu dulu. Yang kedua, dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi disebutkan, ternyata menuju ke sirat itu ada antrian. Dan antrian itu secara umum dibagi dua, ada antrian ahli surga, ada antrian ahli neraka. Jadi dari antrian dia sudah diketahui Pak, mana yang selamat, mana yang enggak selamat itu sudah ketahuan. Itu kiranya yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an di surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring masuk ke neraka, akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu dengan rombongan-rombongannya. Jadi setelah mizan menuju ke sirat itu sudah ada kaplingnya. Ini kapling rombongan yang antri di sirat akan masuk surga. Jadi selamat ini Pak. Ada rombongan yang antri di kapling akan masuk neraka. Itu sudah ada. Di hadis yang saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu rombongannya itu, walaupun hadis ini ada yang mendhaifkan tapi maknanya sahih. Nanti saya sebutkan kenapa kok maknanya sahih. Depannya rombongan itu berjajar begini Pak, sehingga dikatakan dalam riwayat itu orang yang di barisan ahli surga ngelihat orang yang di barisan ahli neraka. Ada satu kejadian yang menarik Pak. Ini penting amalan ini ya supaya kita selamat insyaallah. Ada kejadian yang menarik. Yang barisan ahli surga ini melihat
di barisan ahli neraka itu ada orang yang dulu semasa di dunia sering bantu dia. Maka orang ini menyapa. Ini mafhum riwayat ya, mafhum riwayat. Kata orang itu kalau bahasa kita, "Pak, Bapak kenal saya?" Katanya ahli neraka itu, "Enggak, kamu siapa?" Udah panik dia mau masuk neraka kan? Panik dia. "Enggak, saya enggak kenal siapa kamu." "Saya, Pak, yang dulu pernah Bapak bantu. Saya santri yang di Baitur Rahman, yang dulu Bapak bantu saya. Al-Quran saya santri yang dulu pernah Bapak bantu saya, Pak." Rupanya ini orang yang pernah dia bantu, entah perjuangannya, dakwahnya, ngajinya atau apapun, atau masjid atau musolanya atau pesantrennya, madrasahnya dia bantu. Kata orang ini, "Ya Allah," dia mohon sama Allah, orang, "Ya Allah, orang ini pernah membantu saya sehingga saya masuk surga begini, ya Allah, dengan izinmu, dengan ridhomu. Tolong ya Allah, barengkan beliau dengan saya." Dalam hadis itu Allah pindah orang itu, Pak, dipindah ke barisan orang-orang yang ahli surga itu. Kenapa saya katakan hadis ini maknanya sahih? Karena ada hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Nabi yang bersabda kama qala, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada," kata Nabi. Orang yang kaya, yang banyak bersedekah, lagi dapat dipercaya, amanah, enggak khianat orangnya, itu akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Penjelasannya, Ashabul Kahfi itu anjingnya saja karena membantu dakwah beliau masuk surga bersama dengan beliau. Apalagi kita manusia. Maka banyak-banyak membantu perjuangan-perjuangan di jalan Allah. Bantulah banyak orang-orang yang banyak meniti jalan Allah, para santri, para ulama, para kiai, para asatid, dan aneka perjuangan yang bisa kita bantu. Karena itu yang menjadikan kita insyaallah, Pak, insyaallah saat melintasi sirat itu selamat, karena ditarik dalam rombongan orang-orang yang selamat tadi itu insyaallah. Ngeten nggih di antaranya. Wallahu alam bisawab. Monggo. Berhubungan dengan masalah durhaka dan mendurhakai zolim dan zolimi. Katakanlah seorang anak istri berbuat durhaka ke orang tuanya atau suaminya, tetapi ketika itu di mata Allah itu sangat durhaka aja. Tapi ketika suami ini merasa sudahlah saya maafin, ridho, apakah itu masih dihitung sama Allah? Berarti bapaknya ridho, dia durhaka, tapi Allah tak ridho, mungkin saja. Bagus. Secara umum durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, atau sebaliknya suami zalim kepada istri, itu dosa pada dua pihak sebenarnya. Pertama, dosa kepada Allah dulu karena melanggar perintahnya, berarti kan, menerjang larangannya berarti. Dan itu wajib tobat karena dosa besar. Dosa besar itu wajib tobat. Karena ini berkaitan dengan hakul adami, kembali kepada orang yang terzalimi, apakah dia merelakan atau tidak. Kalau dia merelakan, sampai sini urusannya dengan manusia itu beres. Jadi anak yang durhaka tadi itu, atau istri yang durhaka tadi itu, atau suami yang zalim tadi itu, dengan dimaafkan oleh pihak yang terzalimi, urusannya dengan yang terzalimi selesai. Karena sudah dimaafkan. Dan yang terzalimi itu dapat ampunan dari Allah. Karena orang yang memaafkan dia akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Jadi orang yang memaafkan dia surplus, dapat pahala memaafkan, dapat ampunan dari Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dan memaafkan itu. Nah, mengenai bersangkutan tinggal urusannya dengan Allah. Kalau dia bertobat, minta ampun kepada Allah, selesai sudah masalahnya. Tapi kalau dia tidak bertobat, urusannya tinggal dengan Allah saja. Tapi dengan kita sudah selesai. Itu kata kuncinya begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seseorang mengikhlaskan, merelakan, memaafkan, urusan dia dengan kita selesai sudah. Tinggal urusan dia dengan Allah. Kalau dia tobat selesai. Kalau dia nggak tobat, ya nggak selesai. Tapi mestinya kalau dia tobat kan minta maaf harusnya kalau dia betul-betul bertobat. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia dengan Allah, urusan kita lagi. Yang penting kita udah memaafkan. Dengan kita memaafkan kita udah surplus, Pak. Dengan kita memaafkan kita udah surplus. Surplusnya kita dapat pahala memaafkan. Yang kedua kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena
balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 paling tidak, itu minimal. Jadi ketika kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah, itu balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang ya? Baik. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan mengenai al-muqsid, Nggih. adilan dan kesimpulan. Nggih. Di dalam Asmaul Husna ini kita kenal juga al-adil. Betul. Mohon dijelaskan perbedaan itu. Baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau al-muqsitu itu adilnya itu win-win solution Pak, happy ending. Sementara kalau al-adl itu adil begitu saja tanpa pertimbangan bagaimana selesai dengan baik. Contoh gini Pak, misalnya hitam putih, ada orang benar, ada orang salah. Kalau adil ini Pak, dah kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang benar. Itu adil namanya Pak. Tapi Allah nggak gitu Pak. Allah itu al-muqsitu. Tadi saya katakan, ketika timbangan kebaikan seseorang itu kurang, keburukannya lebih berat. Kalau menurut teori kan masuk neraka. Allah tidak begitu. Allah bilang sama malaikat, cari amal-amalan sunnahnya. Ada nggak akhlaknya yang mulia, Al-Qur'annya, puasanya, sampai dia menang Pak. Jadi bagaimana kemudian orang itu berakhir dengan indah gitu. Itu al-muqsitu. Makanya kalau misalnya non saya Bapak, anak-anak Bapak ada masalah, menghadap ke Bapak misalnya. Kalau Bapak adil, udah kamu yang salah, ayo minta maaf sama. Nah, itu adil namanya. Ayo kembalikan, itu adil namanya. Tapi kalau Bapak begini mengupayakan, oke, memang ada yang salah di sini, tapi Bapak berpikir bagaimana caranya agar ini selesai dengan baik, dengan indah, selesai dengan rukun semuanya. Nah, Bapak mikir bagaimana selesai dengan rukun semuanya, itu muqsid. Yang Allah cintai dalam Al-Qur'an itu bukan adil yang adlun itu sebenarnya. Kalau untuk manusia ya, yang Allah cintai itu yang muqsid. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adilnya itu win-win solution. Yang adilnya itu happy ending. Jadi dia dalam memutuskan keadilan itu bagaimana sekiranya semuanya baik, dan itu tidak mudah. Kalau hitam putih kan gampang Pak. Kalau bagaimana agar berakhir dengan indah untuk semuanya, itu pakai dal Pak, sulit itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada lagi. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.